Bapak Ibu Saudara, kita percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita nikmati setiap saat, sehingga membawa kita untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mari persiapkan seluruh keberadaan kehidupan kita untuk kita memuliakan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan pada saat hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini untuk kami memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Engkau. Karena kami percaya Engkau yang layak untuk kami sembah. Engkau yang layak untuk kami tinggikan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan di tempat ini kami berdoa Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sementara beribadah, sementara bersekutu di rumah-rumah, di tempat persekutuan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keberadaan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kami percaya hanya Engkau yang layak kami tinggikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord. Kau layak kami sembah Tuhan. Layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan
besar, Engkau ajaib buat kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sanjung di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our Kami percaya Engkau Allah yang besar. He's our God, and always sing, how great is our God, how great, oh, how great, Yesus Tuhan. Ajaib setiap karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau besar atas bangsa kami. Engkau besar atas kota kami. Engkau besar atas gereja-Mu. Engkau besar atas umat-umat-Mu. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God.
kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami rindu bersorak bagi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Karena kami percaya Engkau ajaib buat kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya kita yang ada di rumah dimanapun kita beribadah saat ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita sehingga kita boleh berkata, Dia Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib buat kami Tuhan. kasih Yesus. Oh Raja mulia bagi kami.
Thank you Lord Jesus. Di tempat ini kami berkata Tuhan Yesus Engkau baik buat kami. Tuhan Yesus Engkau dahsyat buat kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Engkau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku sembah Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi Engkau Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Kami mengucap syukur, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, memberkati hamba-Mu yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu, bahkan jemaat Tuhan. Semua yang sementara beribadah, semua yang sementara ibadah dalam persekutuan di rumah-rumah, Tuhan juga menolong mereka dan mereka akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing? Ini minggu terakhir dari bulan April dan menjadi suatu sukacita bagi kami bahwa saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian masih tetap berada di rumah. Ya, artinya masih tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini minggu terakhir kita akan menikmati kebenaran firman Allah. Tadi sudah kita nikmati pujian, penyembahan. Dan di bulan April ini, minggu terakhir, kita akan tutup dengan satu tema firman Tuhan tentang pengharapan. Supaya kita memiliki pengharapan. Di dalam rumah, walaupun keadaan terbatas, tetapi disitulah kita harus tetap memiliki pengharapan. Pagi hari ini kita akan sama-sama baca firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 13. Kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Puji Tuhan. Jadi di sini ada suatu yang Tuhan mau lakukan bagi kita yang percaya untuk menikmati janji Tuhan, karena dialah sumber pengharapan. Dan Tuhan yang menjadi sumber pengharapan bagi kita, yang kita sudah jalani sepanjang hari-hari di bulan April ini, dan pada minggu terakhir ini, supaya pengharapan itu masih tetap kuat, masih tetap kokoh, tidak goyah. Karena apa? Karena kita hanya memiliki satu, sekali lagi, memiliki satu, yaitu satu sumber pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di luar Tuhan Yesus Kristus, pengharapan itu hanya bersifat sementara. Pengharapan itu kadang-kadang mengecewakan. Pengharapan itu kadang-kadang membuat kita hilang pengharapannya. Bukan kita terima, tapi hilang pengharapan. Karena mungkin kita mengandalkan manusia. Mungkin kita mengandalkan orang-orang yang kita memang pikir bisa menolong. Tetapi satu hal di sini, kita mau pegang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini memberikan kita jaminan tentang pengharapan. Ada 3 hal atau 3 macam berkat yang Tuhan akan berikan bagi kita pada minggu ini. Ya, yang pertama yaitu di dalam pengharapan kita ini memberikan kita satu kekuatan, ya, menghadapi problema, menghadapi masalah, menghadapi tantangan apapun juga itu. Karena apa? Karena pengharapan itu senantiasa akan meneguhkan kita sebagai suatu jangkar atau sebagai saung yang kita baca di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman
bagi jiwa kita, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya sesuatu yang sudah dilabuhkan, dan jangkar itu begitu kokoh ya bagi jiwa kita yang saat ini merasa cemas, merasa khawatir, merasa takut, merasa bimbang, ragu-ragu. Tapi dengan adanya jaminan ini, dialah sauh yang kuat. Kalau orang, saudara, pernah ikut berlayar di laut, atau mungkin kita pernah melihat bagaimana kalau kita naik kapal, saat kita akan masuk atau mau berlabuh di dermaga, maka jangkar itu dilabuhkan untuk menahan besarnya kapal itu supaya kapal itu bisa berhenti dengan baik. Itulah masalah problem kita, apapun kesusahan kita, saat kita menikmati kuasa Tuhan, pengharapan seperti jangkar itu, maka semua akan berhenti, semua akan berlabuh, dan kita akan melihat pelabuhan yang permai. Jadi yang pertama itu akan memberikan kita juga satu kekuatan bagi jiwa kita. Pemazmur dalam pasal 42, Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama yang di rumah. Mazmur 42 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, perlindungan dan Allahku. Pemazmur hanya satu-satunya andalan yang dia percaya, yang dia yakin untuk bisa menenteramkan jiwanya supaya tidak gelisah, tidak tertekan, tidak takut, tidak khawatir dengan apapun yang sedang terjadi di luar sana. Kita tidak usah berulang-ulang berbicara mengenai virus, tapi kita berbicara pada pagi hari ini. Di minggu terakhir bulan April ini berbicara tentang firman. Ya, kita tidak berbicara tentang hal-hal lain. Karena kalau kita berbicara firman, maka di sini dikatakan berharaplah kepada Allah. Karena di sini dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah. Coba saudara-saudara di rumah katakan, berharaplah kepada Allah. Karena dialah tempat perlindungan kita yang teguh, kota benteng kita. Ya, berharaplah kepada Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengharapan itu akan mendatangkan segala sesuatu hal yang tak terduga, yang surprise bagi hidup kita. Bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di rumah, mau surprise? Orang berpikir kalau surprise itu kalau dia mendapat mungkin suatu hadiah yang besar, atau dia mendapat sesuatu kejutan yang orang berikan sama dia. Misalnya ada yang bawa, wah Bapak dapat undian sekarang tapi banyak yang hoax. Di HP Bapak menerima hadiah nomor ini 100 juta atau 200 juta dan sekian-sekian. Sedangkan itu kita biasa betul tidak, tapi kebanyakan itu suatu hal yang tidak benar. Dan di sini dikatakan kalau kita mau menerima suatu surprise di dalam Tuhan sesuai dengan firman pada pagi hari ini, maka kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ketiga, Efesus pasal 3 ayat yang ke-20,
Ya, ini yang kedua. Jadi yang kedua ini berarti mendatangkan sesuatu hal yang tak terduga. Yang surprise. Kita baca sama-sama Efesus 3 ayat 20 dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Apa yang saudara pikir di rumah? Apa yang saudara sedang doakan saat ini? Tuhan akan berikan jauh lebih banyak. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Satu hal, apabila kita memiliki kuasa, apabila kita memiliki Roh Kudus, apabila kita memiliki firman yang akan bekerja di dalam hidup kita, maka kuasa itu akan bekerja dan menghasilkan sesuatu surprise, sesuatu yang tidak terduga di dalam pengharapan kita. Yang lebih banyak daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Artinya bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya, saudara lambaikan tangan di rumah, katakan haleluya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba saudara-saudara, Bapak Ibu ucapkan dengan iman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, pengharapan itu memberikan jaminan tentang masa depan yang gilang gemilang. Titus pasal 2, ya kita baca sekalian Titus pasal yang kedua, Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 dan 13. Titus pasal yang kedua, ayat 12 dan 13, saya akan bacakan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan kita baca kuat-kuat, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Seperti saat ini. Supaya kita meninggalkan segala sesuatu, tapi kita mau beribadah walaupun dalam situasi yang terbatas, dalam ruangan yang terbatas, tempat yang terbatas. Tapi saat kita mau beribadah, maka disitulah Tuhan memberikan jaminan tentang masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang sukses penuh dengan pengharapan. Itu jaminan yang Tuhan berikan. Di ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini masa depan ada di tangan saudara kita. Masa depan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Asal kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu sebagai sauh, sebagai jangkar. Yang saat jangkar itu berpegang teguh kepada batu karang, yaitu Yesus Kristus. Jangkar itu akan menahan segala sesuatu. Sehingga semua jadi tenang. Semua berhenti. Stop. Berhenti. Apapun, sehingga kapal kalau kena badai, maka jangkar itu menjadi satu kekuatan sampai badai itu berlalu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal jadi di sini yang menjadi berkat bagi kita pagi hari ini, yaitu saat kita tahan untuk menghadapi masalah, problema kita, karena kita memiliki jangkar, yaitu firman Tuhan yang berpegang teguh di dalam Kristus Yesus. Dialah batu karang yang teguh yang akan menenangkan jiwa kita supaya jiwa kita tenang. Dan yang kedua,
Dia mendatangkan segala sesuatu yang super, surprise, yang tidak terduga akan kita terima. Seperti janji Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang sukses, dan gilang gemilang. Sehingga memasuki bulan Mei, kita kuat, kita sekali lagi sukacita, kita berbahagia, karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dialah batu karang yang teguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Saya akan bacakan nama-nama mereka yang berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu Saudari Twin Aprilian Antimara. Ya, ini berarti dia tidak pernah marah. Antimara. 2 Ibu Tan Kiing. 3 Angelin Valencia. 4 Ibu Aprila Claudi Maya Korompis. 5 Ruth Kurniawan. 6 Angel Tabita. 7 Bapak Hendrik Chandra. 8 Nadia. Dan juga bagi mereka yang namanya tidak tercatat di sini, yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu dari tanggal 20 sampai 26, ya kita akan doakan bersama-sama. Kita yang berulang tahun mengangkat tangan dan kami akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sungguh baik, Kau sudah nyatakan Tuhan pengharapan bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, walaupun dalam situasi kondisi yang terbatas, tetapi mereka mau tetap berpegang kepada pengharapan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi jaminan yang bisa menenangkan jiwa dari segala ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Kau telah berbelas kasihan dan berkemudahan pertambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, agar janji-janji Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Masa depan yang cerah, masa yang sukses dan gemilang. Sehingga apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, semua berhasil, semua sukses. Tuhan menjauhkan, Tuhan lalukan dari segala malapetaka marbahaya. Tuhan akan menjaga memelihara engkau dari segala virus, bakteri, kuman, sehingga kau sehat dan kuat. Kau akan dipakai Tuhan, asal kau taat dan setia, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saat ini sesuai dengan otoritas yang Tuhan berikan bagi kami hamba-Mu. Bagi yang berulang tahun, mengangkat tangan, dan kami akan doakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan, di tangan kanannya umur panjang, tangan kiri kekayaan kehormatan. Kau menerimanya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dan kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Di rumah bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ibadah di minggu keempat di bulan April ini, Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi waktu, jarak, dan tempat. Saat kami berseru nama-Mu, maka Engkau hadir. Hadirlah di rumah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Hadirlah di rumah keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Juga hadirlah bagi mereka yang membuka online ini Tuhan, yang menikmati kebenaran firman Allah, agar supaya jiwa mereka tenang dari segala kegelisahan, dari segala kesesakan, dari segala pergumulan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar pengharapan itu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita, mereka kebahagiaan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bagi saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Milikilah dengan iman yang teguh kasih karunia anugerah kemurahan Allah Bapa, kasih sayang kecintaan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menuntun,
membimbing, menaungi kami sekalian dan seluruh keluarga kami. Sejak mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan kami mengakhiri ibadah pagi siang hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua kami yang diberkati, yang percaya dengan sungguh-sungguh, dan yang memiliki iman dan pengharapan yang teguh, sama-sama katakan, Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.